Selamat pagi mahasiswa semua, bertemu lagi dengan saya Imam Ahmad pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu teks akademik. Teks akademik merupakan teks yang digunakan dalam dunia akademik, utamanya di kampus, yaitu di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini kita akan menemui beberapa teks. Teks tersebut akan terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu teks akademik yang akan kita pelajari yaitu objeknya berupa resensi, proposal, dan laporan ilmiah. Adapun proposal itu terbagi atas proposal kegiatan dan proposal penelitian. Sedangkan laporan ilmiah terbagi menjadi makalah, skripsi, tesis, atau disertasi, atau kalau dalam jenjang diploma itu tugas akhir dan artikel ilmiah. Kita akan coba kenali 3 jenis teks akademik ini, baik berupa itu resensi, proposal, dan laporan ilmiah yang terbagi menjadi beberapa jenis kembali. Yang pertama ada resensi. Apa itu resensi? Nah, objek resensi yaitu bisa buku, drama, atau pertunjukan teater, bisa juga film. Jadi ketiga hal ini dapat kita bahas, dapat kita ulas, dapat kita pertimbangkan dan bahkan rekomendasikan kepada orang lain, yaitu resensi. Jadi resensi itu adalah tulisan yang berisi ulasan, selain ulasan juga pembahasan, selain itu bahkan sampai ke pertimbangan kepada orang lain, apakah ini layak untuk ditonton atau tidak. Struktur resensi memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama judul, identitas buku, ulasan, dan penutup. Yang pertama judul ya, tentu di dalam judul kita misalnya akan menilai karya apa, baik itu tadi karya berupa buku, baik itu buku fiksi atau non-fiksi, pertunjukan teater atau pertunjukan drama, dan terakhir bisa juga film. Jadi misalnya kita akan ulas film tersebut. Bisa misalnya dengan judul resensi film A, resensi drama A gitu ya. Itu bisa seperti itu, atau misalnya tidak seperti itu. Bisa jadi misalnya kita jelaskan ke misalnya cerita di dalam film tersebut. Jadi judulnya tidak harus memakai kata resensi. Nah, yang pertama judul. Selanjutnya ada identitas buku, kalau itu buku ya, atau identitas karya. Bisa pengarangnya, kalau film berarti sutradaranya siapa, production host-nya siapa, dijelaskan. Selanjutnya temanya seperti apa, tema bukunya, apabila karya film atau drama genre-nya seperti apa, diperuntukkan untuk siapa. Selanjutnya penerbit dan pembuka terhadap tulisan tersebut. Misalnya kita bisa buka resensi itu dengan ulasan terhadap sutradara, itu boleh. Misalnya sutradara Hanung Bramantyo kali ini membuat film yang berbeda. Nah, itu kan pembuka gitu ya. Nah, di sini bisa. Selanjutnya dikenalkan identitas lainnya. Nah, kita sebelumnya kan sudah belajar mengenai jenis-jenis paragraf. Kita bisa pakai di sini ulasan paragraf itu, paragraf jenis seperti apa di sini. Misalnya kita pilih paragraf pembuka berupa paragraf persuasi dahulu. Jadi di sini kita buat paragraf persuasi, masukkan identitas bukunya, ulas dengan seperti itu, dan pembuka tulisannya buat dengan paragraf persuasi. Selanjutnya ada ulasan. Apabila itu buku, ringkasannya, bandingkan dengan buku sejenis, rumusan kerangka bukunya seperti apa, tinjauan buku, dan nah ini yang perlu dibuat yaitu kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Apabila itu buku, tentu kelebihan dan kekurangan buku. Apabila itu misalnya drama atau film, kelebihan dan kekurangannya. Dan bisa juga dibandingkan dengan karya lainnya, karya yang sejenis. Selanjutnya adakah kesalahan cetak. Nah, di ulasan ini
Selain ulasan, ada juga penilaian, evaluasi. Nah, ciri khas dari resensi ini justru evaluasi yang berakhir dengan rekomendasi karya tersebut layak untuk dibaca, layak untuk ditonton atau tidak oleh orang lain. Jadi terakhirnya itu kesimpulan dan rekomendasi. Ini adalah resensi. Resensi ini sangat penting agar karya tersebut diulas lalu direkomendasikan kepada orang untuk baca atau tidak. Tapi hati-hati, memang ulasan ini bukan berarti spoiler terhadap misalnya film tersebut, justru ada penilaian yang kritis yang akhirnya kita rekomendasikan karya tersebut kepada orang lain. Yang pertama yaitu resensi. Selanjutnya ada proposal. Yang pertama ada proposal kegiatan. Yang kedua ada proposal penelitian. Ini penting di dalam dunia akademik karena mahasiswa itu seringkali berkaitan dengan dua hal ini. Yaitu hal yang pertama yaitu proposal kegiatan. Hal yang kedua yaitu proposal penelitian yang mahasiswa sudah banyak terlibat dalam proses penelitian. Yang pertama, proposal kegiatan. Yaitu apa sih proposal itu? Proposal, kata lainnya yaitu rencana. Jadi, proposal kegiatan itu adalah laporan berupa rencana kegiatan yang akan dilakukan. Memuat latar belakang kegiatan, memuat bentuk kegiatan, dan rencana anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Bahkan biasanya dalam proposal kegiatan ada juga terakhirnya itu paket sponsorship. Paket sponsorship itu dibuat agar sponsor atau bahasa Indonesia dari sponsor itu adalah penaja. Agar penaja itu melihat bagaimana paket-paket sponsorship yang dapat dilakukan. Nah, ini disusun untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut bentuknya seperti apa, latar belakangnya, bahkan sampai ke pembiayaan yang diperlukan tadi. Nah, yang kedua ada proposal penelitian. Sama halnya dengan proposal kegiatan, proposal penelitian itu berupa laporan rencana penelitian atau observasi yang akan dilakukan. Sebenarnya bukan hanya observasi, tapi riset secara menyeluruh. Mulai dari observasi, wawancara yang akan kita lakukan, berarti di dalamnya ada rencana-rencana narasumber, dan bahkan sampai ke anggaran. Jadi memuat latar belakang yang menjelaskan tema yang dipilih, selanjutnya ada rumusan masalah, serta ada tahapan penelitian. Jadi tahapan-tahapan penelitiannya ada jadwal penelitian yang dilakukan. Mulai dari bulan pertama sampai terakhir pelaporan. Di sana dijelaskan segala hal berkaitan dengan rencana dari penelitian yang akan dilakukan. Bisa itu rencana penelitian yang berupa penyelesaian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi. Dan ini melatih mahasiswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua proposal ya. Selanjutnya ada, ini struktur dari proposal kegiatan. Ini strukturnya kurang lebih seperti ini, nanti bisa terdapat perbedaan sedikit sebenarnya, tetapi kurang lebih seperti ini. Yang pertama pendahuluan atau latar belakang. Selanjutnya ada nama dan tema kegiatan. Selanjutnya ada bentuk kegiatan. Selanjutnya ada tujuan kegiatan. Jadi bentuk kegiatannya seperti apa, tujuannya apa sih dari kegiatan tersebut. Selanjutnya sasaran. Kegiatan siapa sasarannya. Kegiatan ini misalnya dilakukan, kita misalnya membuat kegiatan berupa festival. Festival budaya kita lakukan, sasarannya siapa? Ternyata sasarannya itu masyarakat umum, juga para praktisi kebudayaan, misalnya itu menjadi sasaran kita, bahkan sampai ke guru dan dosen. Nah itu dijelaskan. Sehingga itu kan nanti ketika sasarannya berbeda, untuk mencapai atau menggait sasaran tersebut dijelaskan bagaimana. Nah itu selanjutnya akan dijelaskan. Pelaksanaan kegiatannya bagaimana? Misalnya dilaksanakan selama 7 hari, hari pertama apa, hari kedua dijelaskan secara detail. Selanjutnya susunan acara dijelaskan pula. Susunan kepanitiaan itu penting juga dijelaskan, siapa penanggung jawab, siapa ketua, siapa sekretaris bendahara. Nah terakhir penutup.
dan lampiran, yaitu tadi anggaran biaya bahkan sampai ke lembar sponsorship. Nah, ini struktur dari proposal kegiatan yang setidaknya ada di dalam proposal kegiatan yang kita susun. Ketika sudah memuat ini semua, ini dikatakan sebagai proposal yang baik. Selanjutnya ada yang tadi tidak berbeda jauh, proposal penelitian juga bentuknya seperti itu. Dan selanjutnya ada laporan ilmiah, atau bolehlah kita sebut sebagai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu apa sih? Suatu tulisan yang membahas suatu masalah. Nah, berawal dari masalah. Pembahasan dilakukan berdasarkan masalah tersebut dijawab. Dijawab dengan cara bagaimana? Dengan cara penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, di laboratorium, maupun kajian pustaka. Nah, jadi kita bisa melakukan penyelidikan, pengamatan, pengumpulan data di mana sih? Penyelidikan, pengamatan ya bisa langsung ke lapangan. Selanjutnya bisa juga kita tes di laboratorium. Atau bisa juga kita berupa kajian pustaka. Nah, ini menurut Juroto dan Bambang ya. Ini juga lihat dari referensi. Nah, ketika kita membuat karya tulis ilmiah, kita harus bertanya dulu. Yang pertama sifatnya itu karya tulis ilmiah itu tulis. Bukan lisan ya, karena karya tulis ya. Selanjutnya berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya harus kita tanya sistematis atau tidak. Nah, apabila sistematis ya tentu itu adalah karya tulis ilmiah. Bahasanya benar dan ragamnya baku. Jadi bahasa yang baku memakai ejaan yang terbaru, selanjutnya memakai kata-kata yang baku. Selanjutnya sifatnya itu objektif, tidak subjektif. Faktual, bermetode, ada metode yang dipilih, baik itu metode kualitatif, kuantitatif. Selanjutnya cermat dan jujur. Cermat dan jujur. Nanti ada kaidah dari plagiarisme. Akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Nah, yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan karya tulis ilmiah, yang pertama pemilihan ide. Dan idenya pastikan adalah yang pertama ide yang penting. Yang kedua pilih ide yang aktual. Yang ketiga pilih ide yang bermanfaat. Dan tentu pilih ide yang terakhir yang dikuasai. Jadi ada 4 syarat mengenai pemilihan ide. Yaitu idenya harus penting, aktual, bermanfaat, dan dikuasai. Ini yang harus ditentukan. Ketika 4 hal ini sudah dipertimbangkan, pemilihan ide, kita bisa masuk ke dalam tahap selanjutnya. Yaitu bedakan antara topik dan judul. Apa sih perbedaannya? Topik itu pokok-pokok permasalahan. Jadi kita memilih topiknya apa. Selanjutnya tentukan judulnya. Nah, judul itu kepala karya tulis ilmiah. Biasanya dibentuk dari beberapa variabel. Misalnya topiknya itu mengenai tadi permasalahan sampah. Di judul itu misalnya analisis solusi mengenai permasalahan sampah di mana. Nah, analisis solusinya bagaimana sih solusi yang harus dilakukan? Kita lakukan riset terhadap permasalahan sampah yang terjadi misalnya di Kota Bandung. Apa sih masalahnya? Bagaimana solusinya? Nah, kita perlu melakukan penelitian tentu di sana. Nah, selanjutnya ini contoh. Ini contoh dari cover. Cover atau bagian halaman judul, istilahnya halaman judul dari sebuah karya tulis ilmiah, yaitu terdiri atas judul, selanjutnya nama dari karya tulis ilmiahnya, itu bisa proposal penelitian, bisa makalah, skripsi, tesis, disertasi, bisa artikel ilmiah. Selanjutnya tujuannya oleh siapa dan lembaga yang dari orang tersebut ya, dari orang yang menyusun. Nah, ini struktur proposal penelitian. Mulai dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan kajian teori, rencana tahapan penelitian, dan daftar pustaka. Nah, sebenarnya agak mirip dengan makalah.
atau dengan karya tulis ilmiah lainnya. Bedanya apa sih? Bedanya proposal masih berupa rencana, sedangkan makalah berupa laporan hasilnya. Nah, jadi makalah, bahkan skripsi, tesis disertasi, artikel ilmiah berupa laporannya, sedangkan proposal berupa rencananya. Nah, rencana ini kelak akan dituangkan menjadi apa? Menjadi makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, atau berupa artikel ilmiah. Nah, seperti itu. Nah, latar belakang itu apa sih? Latar belakang itu menjelaskan pentingnya masalah yang akan diteliti. Ini baru proposal ya, sehingga yang akan. Apabila itu makalah berarti yang diteliti. Selanjutnya membahas permasalahan yang ditemukan di lapangan dan kesenjangan antara kenyataan atau realitas dengan teori. Jadi di lapangan seperti apa yang kita temukan dan kenyataannya seperti apa sih dengan teori gitu ya. Jadi tadi kenyataan di lapangan seperti apa, teori seperti apa, adakah kesenjangan di sana atau justru saling melengkapi. Selanjutnya alasan yang menimbulkan masalah. Selanjutnya ada kegunaan praktis hasil analisis dan pengetahuan tentang studi kepustakaan. Jadi di latar belakang ini kita harus sebelumnya membuka pustaka-pustaka dulu, lalu bisa menuangkannya lewat latar belakang. Masalahnya apa, pentingnya masalah tersebut diteliti, bagaimana kesenjangan data yang ditemukan di lapangan dengan teori. Selanjutnya bisa kepustakaan lainnya masukkan ke dalam latar belakang. Dari latar belakang itu bisa turun ke batasan masalah. Batasan masalah ini adalah ruang lingkup masalah yang upayanya untuk membatasi agar tidak terlalu luas masalah tersebut. Ini bisa berisi penjelasan-penjelasan mengenai ruang lingkup. Misalnya ruang lingkup variabel A yaitu tadi tentang sampah berupa permasalahan dalam pengelolaan misalnya. Tidak mencangkup masalah pengolahan misalnya seperti itu. Jadi pengelolaannya itu cukup tidak harus didaur ulang tapi gimana caranya agar tidak menumpuk. Nah misalnya, atau misalnya variabel tempat, Kota Bandung ini maksudnya di mana saja, dijelaskan ruang lingkupnya. Nah selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu masalah-masalah yang dibahas di dalam penelitian. Jadi nanti di bagian pembahasan akan membahas apa saja, dirumuskan dulu di masalahnya. Tentu masalah ini berkaitan juga dengan tadi penyusunan latar belakang. Di latar belakang dijelaskan sehingga turun ke rumusan masalahnya apa sih. Masalah-masalahnya apa sih yang perlu kita pecahkan, yang perlu dijawab di dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Nah tujuan penulisan ini jumlahnya sama dengan rumusan masalah. Jadi tujuannya apa sih? Ya tentu menjawab tadi rumusan masalah. Apabila dirumuskan ada 3 rumusan masalah tersebut, tentu harus ada 3 tujuan dari permasalahan tersebut. Selanjutnya ada landasan teori atau kajian pustaka. Jadi pustaka-pustaka yang dijadikan rujukan dan dijelaskan nanti di sini. Misalnya berkaitan dengan teori ya. Teorinya tadi tentang teori sampah. Jelaskanlah tentang sampah, pembagiannya sampah menjadi berapa jenis, selanjutnya bagaimana secara teoritis pengelolaan sampah dilakukan. Jadi kita buka referensi untuk membahas teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian kita. Selanjutnya ada rencana tahapan penulisan atau penelitian. Bagaimana rencana yang dilakukan, terdiri atas berapa bulan, dilakukan selanjutnya apa saja di bulan pertama sampai bulan terakhir, sampai luaran disusun. Selanjutnya ada daftar pustaka, jangan lupa. Jadi daftar pustaka ditulis ada baiknya memang menulisnya itu dengan memakai aplikasi pendaftar pustakaan dan pengutipan. Jadi ada misalnya beberapa aplikasi yaitu seperti Mendeley, Zotero yang dapat dimanfaatkan dalam penulisan daftar pustaka. Nah itu strukturnya dari sebenarnya bukan hanya proposal tetapi bisa juga laporan ilmiah lainnya seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, sampai artikel ilmiah. Nah jadi dapat disimpulkan tadi
bahwa teks akademik yang kita temui di kampus utamanya yaitu pada perguruan tinggi itu bisa berupa resensi, proposal kegiatan, proposal penelitian, sampai laporan. Baik itu laporan ilmiah berupa makalah, laporan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan bisa sampai ke artikel ilmiah. Nah, itu barangkali materi kita pada hari ini yaitu mengenai teks akademik di lingkungan akademik kita yaitu di perguruan tinggi. Terima kasih untuk materi kali ini. Salam dan selamat belajar semuanya. Terima kasih, salam sukses semuanya.